Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan dan rahmatnya kita dapat melanjutkan pertemuan kita pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai hari ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya masuk kepada materi kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan mean, median, mode atau modus, simpangan baku, dan varians. Baik teman-teman, untuk pertama itu kita akan membahas tentang ukuran pemusatan mean, median, mode atau modus. Kenapa teman-teman saya pisahkan dengan simpangan baku dan varians? Karena ketiga ini, mean, median, mode, atau modus, cara kerjanya nanti akan bersamaan. Sama halnya dengan simpangan baku dan varians nantinya. Cara kerjanya itu bersamaan. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian mean, median, dan modus. Yaitu langsung saja, mean itu adalah nilai rata-rata suatu kelompok data, median adalah nilai tengah suatu data, dan mode atau modus itu ialah nilai yang sering muncul. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui arti dari ketiga pengertian tersebut, kita akan langsung masuk ke contoh soal untuk agar kita lebih paham. Langsung kita mengerjakan salah satu contoh soal. Sini teman-teman perhatikan nilai ulangan dini berikut ini. Di sini ada nilai 7, 9, 7, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 6. Pertanyaannya, tentukanlah mean, tentukanlah median, dan tentukanlah modus. Teman-teman, kita akan mengerjakan satu persatu dari ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan mean. Di sini teman-teman ada rumus mean, yaitu mean sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Di mana nilai ulangan dini tadi ada di sini teman-teman, yaitu ada 7, 9, 7, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 6. Jadi teman-teman, untuk jumlah data, untuk mendapatkan jumlah datanya yaitu kita jumlahkan dari nilai ulangan dini, yaitu 7 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 6, yaitu jumlah data. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Dari mana 10 ini? Banyaknya data yaitu ketika kita hitung ada berapa kali tadi nilai ulangan yang dia dapatkan Dina. Datanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka banyaknya data itu ada 10. Maka kita bagi dengan 10. Jadi mean ketika kita jumlahkan jumlah data, maka akan menghasilkan 77 nilai dari unit tadi. Kemudian 77 kita bagi 10, maka hasilnya sama dengan 7,7. Jadi itulah cara menentukan mean. Jadi nilai rata-rata atau mean dari hasil ulangan dini tadi yaitu 7,7. Selanjutnya kita untuk menentukan median. Untuk menentukan median teman-teman, kita perhatikan langkah untuk menentukan median. Yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi nilai ulangan dini tadi teman-teman kita urutkan dari yang terkecil, yang ini kita urutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Jadi akan menghasilkan seperti ini, dari 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Langkah selanjutnya teman-teman yaitu perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Untuk mengetahui ganjil atau genap, maka kita hitung teman-teman ada berapa data di sini.
kita ketahui tadi datanya ada 10, maka artinya data tersebut adalah data genap, teman-teman. Langkah selanjutnya, jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi dua. Selanjutnya, langkah selanjutnya, jika datanya ganjil, langsung ambil nilai tengah. Ya, jadi teman-teman untuk menentukan mediannya tadi atau nilai tengah, seperti yang kita ketahui data dini tadi yaitu data genap. Jadi data genap itu artinya teman-teman kita hitung tadi kita sudah ketahui yaitu 10, maka kita ambil nilai tengahnya. Di mana caranya kita mengambil nilai tengah? Maka kita hitung dari ujung. Karena ini adalah data genap maka kita ambil yang tengahnya teman-teman. Jadi kalau kita hitung dari sini sampai sini 5, dari sini sampai ke tengah juga 5, maka nilai tengahnya yaitu 8. Yang di samping kiri adalah 8, yang di samping kanan juga 8, teman-teman. Jadi yaitu kita langsung masukkan ke dalam rumusnya 8 tambah 8 dibagi 2. Seperti yang di poin ketiga yaitu jika datanya genap maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Jadi 8 tambah 8 bagi 2 sama dengan 16 bagi 2. Jadi hasilnya 8. Yaitu maka nilai mediannya adalah 8, teman-teman. Jadi begitulah cara menentukan median atau nilai tengah dari suatu data, ini data genap, teman-teman. Untuk selanjutnya, tentukanlah modus. Modus seperti yang kita sudah ketahui, teman-teman. Pengertian modus yaitu adalah nilai yang sering muncul. Maka untuk menentukan nilai yang sering muncul, kita langsung ambil data yang telah kita susunkan tadi. Teman-teman, data yang di sini tadi, data yang telah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka hasilnya akan seperti ini, akan gampang kelihatan teman-teman nilai apa yang sering muncul. Maka kalau kita lihat di sini, nilai yang sering muncul itu adalah angka 8 atau nilai 8, maka modusnya adalah 8. Jadi selesai teman-teman untuk menentukan modus. Sangat gampang sekali teman-teman, sisa kita lihat nilai yang sering muncul. Jadi teman-teman sudah kita selesai menentukan mean atau nilai rata-rata, median, dan mode atau modusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang simpangan baku dan varians atau ragam. Nah, jadi teman-teman sudah bilang tadi kita akan menentukan keduanya. Selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana menentukan simpangan baku dan varians. Karena ini juga dua pembahasan ini cara kerjanya bersamaan, makanya saya pisahkan tadi. Jadi untuk menentukan rumus simpangan baku yaitu SR sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X rata-rata atau nilai rata-rata dibagi N. N adalah jumlah data. Rumus variansnya yaitu varians atau ragam sama dengan simpangan baku dikuadratkan atau S pangkat 2. Jadi langsung saja kita ke contoh soal, teman-teman. Di sini ada contoh soal, tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 8, 5, 6, 9, 5, 7. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan, teman-teman, yaitu kita harus menentukan nilai rata-rata atau X rata-rata. X rata-rata yang ini, teman-teman, bisa kita lihat di rumusnya tadi. Jadi kita sudah tahu tadi cara menentukan X rata-rata atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sama yang seperti yang di awal tadi. Jadi kita jumlahkan secara keseluruhan yaitu 4 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 tambah 5 tambah 7 kita bagi 8. 8 karena jumlah datanya adalah ada 8. Jadi ketika kita jumlahkan maka akan menghasilkan yaitu 48 dibagi 8. Jadi hasilnya teman-teman yaitu 6. Baik teman-teman,
Langkah selanjutnya kita langsung masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Akar 4 kurang 6 kuadrat. Ini teman-teman sebenarnya kuadrat, cuma tulisannya agak ke bawah, harusnya agak ke atas sebenarnya, tapi ini harusnya teman-teman kuadrat. Jadi 4 kurang 6 kuadrat ditambah 6 kurang 6 kuadrat ditambah 8 kurang 6 kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita bagi dengan 8, yaitu 8 banyaknya jumlah data. Ketika kita jumlahkan, maka akan menghasilkan yaitu 4 tambah 0 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 1 tambah 1. Karena 4 kurang 6 sama dengan minus 2 kuadrat, maka menghasilkan positif 4 tambah 0, 6 kurang 6 sama dengan 0, kuadrat tetap 0. 8 kurang 6 sama dengan 2, kuadrat 2 sama dengan 4. 5 kurang 6 sama dengan 1. Maka kita jumlahkan dan seterusnya, maka akan menghasilkan seperti teman-teman. Kemudian kita bagi dengan 8, maka ketika kita jumlahkan sama dengan yaitu akar 24 dibagi 8. Ketika kita sederhanakan, akar 24 bagi 8 itu sama dengan 3. Jadi nilai simpangan rata-ratanya yaitu 3. Kemudian untuk masuk ke varians, kan tadi rumusnya sudah bisa kita lihat teman-teman, yaitu rumus varian sama dengan S kuadrat atau simpangan baku kita kuadratkan. Maka varian sama dengan akar 3 kuadrat. Dari mana 3 itu teman-teman? Yaitu simpangan rata-rata atau nilai rata-rata dari data tersebut. Simpangan rata-ratanya yaitu 3. Maka akar 3 kuadrat sama dengan 3. Maka variansnya adalah 3. Kenapa 3 teman-teman? Karena ketika kita sederhanakan ini, akar 3 kuadrat, maka nilai simbol akar ini akan hilang karena ada kuadrat atau pangkat 2. Jadi variansnya sama dengan 3. Jadi itulah teman-teman akhir dari materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari akan menambah ilmu bagi kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali lagi teman-teman. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.